Ya, puji Tuhan, Shalom. Kali ini saya ingin berbagi berkat firman Tuhan kepada siapapun yang mungkin Tuhan tuntun untuk bersama-sama kita melihat video ini. Sebelumnya kita berdoa. Bapa, kami akan menyatakan pemberitaan firman-Mu. Kiranya Allah Roh Kudus menuntun kami dalam pemberitaan firman Tuhan. Haleluya. Amin. Baiklah, firman Tuhan yang akan kita bagikan hari ini adalah di dalam Ayub pasal 23 ayat 10. Karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Adapun tema yang ingin saya bagikan bersama kita hari ini adalah sikap kita ketika kita sedang sakit. Ya. Ayat ini diucapkan Ayub ketika dia dalam keadaan sakit. Saudara. Jadi ketika Ayub sedang sakit dia bilang, ia tahu jalan hidupku, seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Dalam situasi sakit, Ayub berkata demikian kepada kita, kepada semua orang yang kemudian membaca Alkitab ini. Akhir-akhir ini sedang terjadi fenomena, ya, bahwa tiba-tiba orang sakit batuk pilek. Saya juga waktu itu sampai tumbang, saudara. Hari Senin yang lalu, ya, berapa hari yang lalu lah saya katakan, ya. Lucunya itu sepertinya semua se-Indonesia, saya dengar kabar di daerah ini juga mengalami hal yang sama. Ada yang bilang itu faktor perubahan cuaca, ya, faktor alam dan sebagainya macam. Belum lagi virus corona masih belum selesai, ya, khususnya saat ini varian Omicron misalnya masih juga ada. Nah, situasi-situasi sakit seperti itu, saudara, bagaimana sikap kita? Nah, itu yang harus kita, supaya kita tidak berdosa, ya. Karena semua orang pasti pernah sakit, semua orang pasti akan sakit. Saudara akan mengalami situasi-situasi yang demikian dalam hidup ini. Itu fenomena yang sedang terjadi, ya. Tapi kita sebelum kita masuk sikap terhadap sikap kita kalau kita sedang sakit adalah faktornya dulu. Kenapa orang menjadi sakit? Yang pertama, orang bisa sakit karena pola makannya. Makannya yang penting enak walaupun gak sehat, atau makannya gak teratur, atau yaitu pertama adalah pola makan, baru pola hidup yang tidak tertib, ya, suka bergadang yang tidak berguna, ya, atau banyak pola-pola hidup, bekerja terlalu memaksa dan sebagainya. Itu bisa membuat orang menjadi sakit. Juga ada orang sakit karena dosa, ya Bapak Ibu. Itu akan kita lihat misalnya di dalam Alkitab ketika Yesus menyembuhkan orang. Yesus tidak bilang penyakitmu sudah disembuhkan. Tidak, Yesus bilang dosamu diampuni. Artinya itu mengartikan apa? Itu mengartikan bahwa dia sakit dia itu karena dosa. Maka Yesus bilang ketika dosanya diampuni maka dia akan sembuh. Maka Yesus bilang dosamu diampuni. Tapi ada juga faktor karena ujian. Misalnya Ayub ini. Ayub sakit bukan karena dosa, ya. Ayub sakit karena memang Tuhan menguji imannya. Dan dia memang timbul seperti emas. Ayub bilang, ia tahu jalan hidupku, seandainya pun aku diuji dalam penyakit yang penyakit Ayub itu luar biasa, saudara. Mulai dari usahanya bangkrut, keluarganya meninggalkan dia, kesehatannya habislah. Mulai dari ujung kepala sampai ujung kaki, borok yang membusuk dan sebagainya macam. Itu sangat jelek sekali penyakit yang dialami oleh Ayub. Tapi sikapnya itu yang harus kita pelajari. Bagaimana sikap kita ketika kita mengalami penyakit? Yang pertama, jangan mengeluh, saudara. Karena apa? Semakin engkau mengeluh, semakin penyakitmu akan semakin parah. Karena imun tubuhmu akan semakin lemah. Jadi gak perlu mengeluh. Jangan mengeluh apalagi sampai salahkan Tuhan. Karena engkau harus pikir dulu, engkau sakit karena apa? Jangan-jangan itu memang karena dosamu. Jangan-jangan itu karena memang ketidaktertiban hidupmu atau pola makanmu. Meskipun di sisi lain mungkin saja karena Tuhan menguji iman kita, karena Tuhan ingin menyatakan kemuliaannya melalui kita, itu bisa saja. Tapi kalau engkau sakit, jangan mengeluh.
Maka Ayub dikatakan dia tidak berdosa dengan mulutnya ketika dia melewati masa-masa sulit dalam hidupnya. Saudara, ketika engkau sakit, jangan sampai engkau berdosa dengan mulutmu. Saudara, jangan sampai engkau berdosa dengan mulutmu. Jangan mengeluh, tenang saja. Karena semua penyakit itu pasti ada obatnya. Mungkin saudara berkata, penyakit AIDS Pak nggak ada obatnya. Saya mau katakan, bukan nggak ada obatnya, tetapi belum ditemukan obatnya. Iya, bisa kok gini misalnya. Saya lagi sakit tapi belum parah ya, tiba-tiba jalan kemana gitu ya. Tiba-tiba kita makan sesuatu, itu bisa menjadi membawa kesembuhan bagi kita. Itu bisa. Atau banyak lagi lah cara Tuhan untuk menyembuhkan kita kalau dia mau menyembuhkan kita, seperti itu ya. Artinya jangan mengeluh, karena semakin kau mengeluh justru itu akan semakin membuat penyakitmu tambah parah. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika engkau mengalami penyakit, jadikanlah situasi sakitmu itu menjadi satu momen di mana engkau akan merenung dan saat teduh. Ya, kenapa? Ketika engkau sakit engkau nggak bisa berbuat apa-apa. Mungkin orang sekelilingmu sedang sibuk bekerja, sedang sibuk ini, sedang sibuk itu. Engkau sendiri di kamar misalnya. Ya, atau di rumah sakit lah. Jadikan itu masa atau waktu di mana engkau merenung, memiliki hubungan secara intim dengan Tuhan. Karena terkadang melalui penyakit kita, Tuhan ingin ngomong sesuatu sama kita. Karena kalau kita sehat, wah kita sibuk ini, kita merencanakan ini, merencanakan itu. Jadi Tuhan mau ngomong sama kita itu susah. Ya. Itu sebabnya Tuhan mau ketika mengizinkan, terkadang Tuhan izinkan kita sakit. Karena dia pengen ngomong sama kita. Dia pengen ngomong sama saudara. Ya. Karena sering sekali kalau engkau sehat, engkau abaikan suara Tuhan. Karena kalau engkau sehat, engkau gak bisa dengar suara Tuhan. Mungkin ketika engkau sakit, engkau bisa dengar. Artinya apa? Renungkanlah ketika engkau sedang sakit, merenunglah, saat teduhlah sama Tuhan. Jangan-jangan Tuhan sedang pengen ngomong sesuatu sama kamu. Karena kalau kamu sehat, kamu gak ngerti-ngerti. Ya udah, ketika engkau sakit mungkin kau akan ngerti apa yang sedang ingin kukatakan samamu. Ya udah, renungkan ya. Yang ketiga, sikap kita kalau kita mengalami sakit adalah sadarlah. Ya, dan terima betapa rapuhnya manusia. Hanya karena cuaca saja yang dirubah sama Tuhan. Udah sakit semua kita. Ya saudara. Artinya tubuh kita ini sangat lemah. Itu makanya dikatakan di dalam kitab Yesaya, sesungguhnya penyakit kita lah yang ditanggungnya. Yesaya 53 ayat 4. Saudara. Penyakit kita. Kenapa Yesus menanggung penyakit? Karena dia tahu bahwa tubuh manusia itu adalah tubuh yang lemah. Tubuh yang rentan terhadap penyakit. Ya. Maka dia menanggung penyakit kita. Dan kita pun harus sadar bahwa kita ini adalah lemah. Lemah dalam artian tubuh kita. Bisa saja kapan saja tubuh kita ini bisa mengalami kematian. Kapan saja. Walaupun kau dalam keadaan baik-baik hari ini. Artinya itu juga membuat kita, kalau kita sedang sakit, Tuhan sedang mengajarkan kerendahan hati sama kita. Supaya kita sadar bahwa kita ini gak ada apa-apanya. Ketika kita sakit, itu yang sedang Tuhan tanam di dalam hati kita. Kerendahan hati. Bahwa kita bukan apa-apa. Bahwa kita rapuh. Seperti itu saudaraku. Ya, sadar dan terimalah. Kalau engkau sedang sakit, bahwa engkau adalah manusia. Manusia dalam arti yang saya maksud di sini adalah lemah. Kapanpun kau bisa mati. Jadi rendah hatilah. Dan di saat engkau sakit itu, ketika engkau sudah sadar bahwa engkau adalah lemah, manusia yang lemah, maka engkau akan mendekatkan diri kepada Tuhan. Makanya terkadang Tuhan izinkan kita sakit. Yang terakhir, sikap kita ketika kita sakit adalah percaya bahwa mujizat masih ada sampai hari ini. Ya. Saudara, kalau ada yang berkata, oh nggak ada lagi zaman sekarang mujizat, saya mau katakan dia adalah orang yang tidak beriman. Ya, karena sampai hari ini saya masih melihat mujizat. Ya, bersama Yesus saya masih lakukan mujizat. Yang tidak mungkin, saudara. Ada beberapa orang yang saya
yang saya doakan Tuhan izinkan sembuh, yang sudah dokter katakan tidak bisa, ya kalau saudara mau dengar kesaksian secara langsung mau boleh saya sampaikan dan saya tunjukkan orang-orangnya. Masih ada mujizat, masih ada, saudaraku, masih ada mujizat, ya. Jadi itu sebabnya kalau engkau sakit, percaya bahwa masih ada mujizat, ya. Jangan menjadi putus asa, jangan. Dan biarkan penyakitmu menyadarkan engkau. Ya, kalau Tuhan mau sembuhkan itu kecil sama Tuhan. Jadi semoga kita semua memiliki sikap yang benar ketika kita sedang sakit. Terima kasih, kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.